Kamis malam sebelum Jumat pagi Iran diserang oleh Israel, Bapak Presiden Prabowo mendapat telepon dari Presiden Donald Trump. Saya tidak tahu, dugaan saya Presiden Trump sengaja menelpon Bapak Presiden karena dia tahu bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas berpenduduk Islam, dan yang dia khawatirkan kalau Israel nanti melakukan serangan seperti kemarin, maka yang paling pertama bereaksi keras adalah negara kita, Indonesia. Teman-teman Liputan 6, tadi pagi kita sudah mendengar kabar bahwa Iran menyerang Israel dengan ratusan rudal setelah sebelumnya Israel yang terlebih dahulu menyerang Iran. Terlebih yang diserang ini adalah fasilitas nuklir Natanz. Fasilitas ini dikenal sebagai pusat utama pengayaan uranium milik Teheran, Iran. Nah, ada isu deal-dealan nuklir di antara keduanya yang diduga melibatkan Amerika Serikat. Nanti kita akan bahas itu seperti apa sebenarnya deal-dealan di antara ketiga pihak ini dan juga dampaknya bagi dunia internasional. Apa skenario terburuk jika perang meluas? Untuk membahas ini, saya sudah hadirkan melalui sambungan Zoom Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Pak Hikmah, atau saya panggil Prof. Hikmah ya. Israel-Iran ini kan kita lihat sudah lama sebenarnya berkonflik gitu ya. Panas dingin sudah dilewati beberapa tahun. Lalu kenapa Israel memutuskan menyerang Iran saat ini? Apakah benar menurut Anda takut dengan adanya isu nuklir Iran? Ya, sebenarnya ini semua di belakangnya ada Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat, Donald Trump itu sudah mengatakan sejak awal bahwa kalau kita bicara soal Gaza, maka Amerika Serikat, kalau beliau jadi presiden dan sekarang sudah jadi presiden, akan melakukan serangan ke Iran. Karena menurut Trump, Iran adalah biang kerok dari adanya perang di Gaza. Kedua, Amerika Serikat saat ini sedang berunding dengan Iran untuk menghilangkan kemampuan nuklir Iran untuk perang. Dan itu dilakukan di Oman. Dan sepertinya ini gagal. Dan sebelumnya Amerika Serikat sudah mengatakan bahwa kalau ini gagal, maka Iran akan diserang. Nah, permasalahannya adalah Amerika Serikat kalau sekarang atau kemarin itu melakukan serangan, dia tidak punya dasar yang kuat secara hukum internasional. Oleh karena itu, dia meminta, saya duga, Israel untuk melakukan serangan ke Iran. Dasarnya adalah pasal 51 Piagam PBB yang mengatakan bahwa setiap negara punya hak untuk membela dirinya sendiri. Nah, yang dilakukan oleh Israel adalah melakukan tindakan yang disebut sebagai bela diri yang bersifat antisipatif. Jadi sebelum dia diserang dengan senjata nuklir dari Iran, maka dia merasa bahwa saya punya hak untuk menyerang terlebih dahulu. Nah, ini yang dilakukan oleh Israel. Dan kemudian sudah ada balasan dari Iran, tapi saya rasa Iran tidak akan berhenti sampai di sini. Kemarin Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan menyerahkan segala sesuatunya ke Amerika Serikat. Karena Israel pada waktu melakukan serangan sudah menginformasikan kepada Presiden Trump. Meskipun oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dikatakan bahwa Amerika Serikat tidak tahu menahu. Padahal sudah disampaikan. Dan Trump pun juga sudah mengatakan bahwa ya memang saya tahu dan saya menganggap bahwa tindak ini adalah excellence. Bahkan yang disampaikan tadi, Amerika Serikat mengatakan kalau Iran masih juga menyerang dan tidak mau menyepakati kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait dengan senjata nuklir, maka Amerika Serikat akan menyerang. Nah, sekarang Amerika Serikat punya basis untuk melakukan serangan ke Iran karena dugaan saya Amerika Serikat dengan Israel punya perjanjian yang mirip seperti NATO.
di mana pasal 5 dari perjanjian NATO itu mengatakan serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap semua negara. Ini Amerika Serikat punya dengan NATO, punya dengan Jepang, punya dengan mungkin Israel. Sehingga kalau Iran menyerang Israel, maka Amerika Serikat bisa mempunyai basis untuk menyerang balik Iran. Ini yang disebut sebagai collective self defense yang juga diakui di pasal 51 Piagam PBB. Jadi tidak hanya self defense yang sendiri dia diserang, tetapi yang disebut sebagai collective self defense. Nah, jadi seperti ini gambaran bahwa Amerika Serikat berada di belakang Israel untuk melakukan serangan ke Iran. Seperti itu. Oke, baik. Tadi menarik soal Bapak bilang bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka tidak tahu menahu soal ini, dan itu juga sudah disampaikan secara langsung oleh pihak Amerika Serikat melalui sosial medianya yang bahkan diposting bahwa mereka tidak terlibat dengan adanya perang Iran-Israel ini. Berarti kalau begitu saya bisa katakan bahwa ini adalah strategi perang di antara keduanya ya, untuk mungkin mengamankan sesuatu atau mengamankan deal. Ya bisa Betulkah jadi, begitu? Iya. bisa jadi seperti itu. Ya, Oke. strategi dalam artian bahwa Amerika Serikat tidak mau dipersalahkan oleh negara-negara. Ya. Oke. Tapi sebenarnya dengan pernyataan dari Trump bahwa dia sebenarnya terinformasikan, dengan pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Amerika Serikat sudah diinformasikan, apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rubio itu bisa dipatahkan. Artinya mungkin ada permasalahan komunikasi antara Presiden Trump dengan Menteri Luar Negerinya. Perdana Menteri Hmm. Netanyahu, dugaan saya, menyampaikan penyerangan yang dilakukan ke Iran itu langsung ke Presiden Trump, tidak ke misalnya Menteri Luar Negerinya. Jadi disampaikan ke Presiden Trump, namun Presiden Trump mungkin tidak menyampaikan ke Menteri Luar Negerinya, sehingga Menteri Luar Negeri tidak tahu dan kemudian mengatakan sebagaimana yang kita dengar bahwa tidak ada keterlibatan dari Amerika Serikat. Saya mengatakan seperti ini karena ada pernyataan dari Presiden Trump. Dua hal ya, bahwa dia mengapresiasi tindakan Israel dan mengatakan bahwa ini excellence. Yang kedua, bahwa dengan adanya serangan Israel ke Iran, ya, yang tidak ditujukan di tempat di mana Iran dugaan melakukan pengembangan senjata nuklir, Ya. tetapi juga pada ilmuwan, bahkan pemimpin tertinggi angkatan perang Garda Revolusi Iran yang diserang. Dan Trump mengatakan sekarang kita punya kesempatan yang lebih baik daripada kemarin, yang pimpinan angkatan bersenjatanya dianggap kolot, tidak mau setuju dengan apa yang menjadi proposal dari Amerika Serikat di dalam negosiasi agar Iran tidak memiliki kemampuan senjata nuklirnya. Jadi atas dasar alasan itu, saya yakin bahwa Trump tahu dan kemudian ini merupakan strategi agar Amerika Serikat punya kesempatan untuk melakukan serangan ke Iran. Seperti itu. Oke, Pak, dengan adanya ancaman ini, menurut Bapak, Iran akan melunak atau tetap menyerang seperti yang dilakukan pada pagi hari ini? Seperti yang disampaikan oleh pemimpin dari Iran, Iya. maka dia akan mengatakan kita akan lakukan serangan balasan. Ya. Dan yang saya khawatirkan justru kalau dia melakukan serangan balasan dan kemudian ada negara lain yang ikut berada di belakang Iran. Rusia itu sudah Iya. Mhm. mengindikasikan bahwa mereka akan berada di belakang Iran. Belum lagi Korea Utara. Korea Utara meskipun jauh, tapi kalau musuhnya berhadapan dengan Amerika Serikat, seperti kemarin di Ukraina, dia akan kirim pasukannya. Nah, belum lagi negara-negara yang ada di Timur Tengah yang mungkin bersimpati kepada Iran, seperti Irak misalnya. Nah, kalau ini terjadi, maka perang bukannya mereda, tapi bereskalasi. Dan ini berpotensi perang ini menjadi perang antar banyak negara
Dan yang kita khawatirkan sekali adalah ketika senjata nuklir berbicara. Karena apa? Ya, Tidak hanya Amerika Serikat yang punya senjata nuklir, mungkin Iran juga punya. Dan kita tahu Rusia juga sudah punya senjata nuklir. Jadi ini yang jadi permasalahan bagi kita semua di dunia ini. Bagaimana meredakan ketegangan ini. Nah, oleh karena itu, oke. saya berharap pemerintah Indonesia menyuarakan bahwa permasalahan ini harus dibawa ke Dewan Keamanan PBB untuk dibahas. Ya, memang kemarin itu saya lihat dalam pemberitaan, Kamis malam sebelum Jumat pagi Iran diserang oleh Israel, Bapak Presiden, Presiden Prabowo mendapat telepon dari Presiden Donald Trump. Saya tidak tahu, dugaan saya Presiden Trump sengaja menelpon Bapak Presiden karena dia tahu bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas berpenduduk Islam dan yang dia khawatirkan kalau Israel nanti melakukan serangan seperti kemarin, maka yang paling pertama bereaksi keras adalah negara kita Indonesia. Nah, untuk melunakkan Bapak Presiden, mungkin Presiden Donald Trump berbasa-basi melakukan kontak kepada Bapak Presiden. Memang apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden sudah bagus, bisa mendapat kontak dari pemimpin dunia gitu. Tetapi Bapak Presiden harus tegas di dalam melihat situasi ini, di mana kita tidak bisa membenarkan tindakan Israel melakukan serangan kepada Iran sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB mengatakan semua negara wajib menahan diri untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wilayah integritas negara lainnya. Yang dilakukan oleh Israel menyerang Iran itu bertentangan dengan pasal 2 ayat 4. Jadi Bapak Presiden, pemerintah Indonesia, kita harus tegas melihat permasalahan ini bukan dalam konteks penggunaan pasal 51 Piagam PBB ya yang disebut sebagai adanya anticipatory self defense, tetapi berdasarkan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Demikian. Oke, baik. Pak, ini menarik sekali ya, Pak. Presiden Putin bahkan menelpon PM Israel ya, Benjamin Netanyahu dan Presiden Iran untuk menawarkan mediasi konflik setelah perang ini pecah. Anda melihat tadi kita sudah bahas bahwa ada skenario perang mungkin akan pecah. Ya, Anda melihat apakah ada kemungkinan mediasi konflik di antara keduanya? Apalagi ada dua backing up ini, Pak ya. Ada dari Rusia tadi yang juga menghubungi pihak-pihak tertentu yang bertikai. Ya, bisa jadi Presiden Putin melakukan apa yang disebut sebagai good offices, jasa Mhm. baiknya untuk bisa memediasi. Ya, Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, ya mudah-mudahan. Tetapi kalau ini tidak terlaksana, mengingat ada pemimpin tertinggi dari Iran, yaitu eh, pimpinan Garda Revolusi yang iya. tewas, mungkin ini dianggap oleh Iran ini sudah melanggar. Kalau Mhm. misalnya mungkin masyarakat biasa, ya mungkin Iran akan bilang ya sudah. Tetapi karena ini pemimpin tertinggi yang dia targetkan, apalagi Presiden Trump mengatakan memang disengaja, gitu ya. Nah ini yang saya khawatir mediasi yang dilakukan oleh Presiden Putin itu akan gagal. Artinya Iran akan terus melakukan serangan ke Israel dan sekarang dari pihak Israel sudah mengatakan bahwa Iran melanggar ketentuan hukum perang di mana serangan itu mengenai juga rakyat sipil mereka. Ya, seolah-olah Israel tidak berkaca pada dirinya sendiri di Gaza karena yang diserang juga selain Hamas adalah rakyat sipil, anak-anak, perempuan, dan mungkin orang yang tidak mengangkat senjata. Seperti itu. Oke, Pak, apa yang perlu kita lakukan sekarang sebagai warga negara Indonesia untuk melihat konflik Iran Israel ini? Selain tadi pemerintah Indonesia harus menyuarakan di PBB. Sebenarnya tiga hal. Pertama adalah tentu rakyat Indonesia
harus menyerahkan segala sesuatunya kepada pemerintah. Dan kita harus percayakan kepada pemerintah bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik ya dalam menyikapi hal ini. Posisi pemerintah Indonesia adalah posisi yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu masyarakat kita, kalau kita bicara dalam level masyarakat, mereka bisa menyampaikan melalui sosial media dan lain sebagainya ke berbagai negara, kepada berbagai rakyat negara untuk melihat perspektif ya bahwa tindakan Israel ini salah. Nah, harapan kita adalah rakyat di Israel, rakyat di Amerika Serikat dan lain sebagainya itu akan melihat apa yang terjadi dan mereka tidak setuju dan menginginkan agar pemimpin mereka harus turun dari kekuasaan. Ya mungkin misalnya impeachment. Karena sekarang ini di Amerika Serikat sudah ada keinginan agar Presiden Trump di-impeach. Tidak hanya Ya, terkait dengan masalah perang ini, tetapi masalah-masalah yang ada di dalam negeri Amerika Serikat. Nah, jadi melalui komunikasi dengan masyarakat di sana, people to people ip interaction, ini harapan kita bisa terjadi. Dan yang terakhir, saya minta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan masing-masing. Misalnya, kalau zaman dulu ada istilah sweeping terhadap warga negara dari negara tertentu, ya warga negara tidak salah. Yang salah dan kita perangi adalah kebijakan pemerintah dari suatu negara yang menurut kita tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia atas penjelasannya. Tentu kita bersama mengharapkan yang terbaik. Walaupun saat ini kondisinya lagi panas-panasnya, sulit untuk melihat hal positif, namun tetap harapan selalu ada. Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Dan itu tadi wawancara saya bersama dengan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Terima kasih sudah menyaksikan Sedang Viral. Saya Gracia Bern. Sampai jumpa.